masyarakat. Tiap hari dia WA saya, Pak, nggak bisa saya jawab. Dia minta bagaimana kejelasan, tiap hari dia tanya. Masih ada sekarang di Pasaman Barat dan Padang Pariaman, ada satu kecamatan panjangnya itu adalah 50 km, Pak. Satu kecamatan. Dan infrastrukturnya tidak mendukung seperti yang di Jawa. Inilah tuntutan-tuntutan. Mohon mudah-mudahan Pak Menteri bijak dalam menyikapi ini. Dan saya paksa Pak Sekjen untuk testimoni, Pak. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat saya yang berada di Agam, terutama di Nagari 10 Pemekaran yang sedang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Di samping saya adalah Pak Sekjen, Pak Suhadjar. Saya mau tolong beliau lagi, tidak kepada Sekjen, supaya bisa dipotong kompas terhadap birokrasi yang di internal Depdagri. Saya sudah banyak berbincang dengan beliau dan beliau menyatakan jaminan bahwa sebelum moratorium persoalan 10 nagari yang ada di Agam itu sudah clear. Tetapi kalimat saya tentu belum nyaman bagi konstituen saya yang ada 10 nagari. Saya mohon kepada Pak Sekjen Depdagri, Dr. Suhadjar, untuk menjelaskan, menyampaikan jaminan Pak Sekjen terhadap 10 nagari, insya Allah akan selesai sebelum moratorium ditutup. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Gaus ya. Rekan-rekan yang mungkin nanti akan mendengar atau menyaksikan dialog kami pada hari ini. Saya Suhadjar Priantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Saya sangat hafal daerah-daerah Agam ini karena saya sudah sampai ke batas-batas Agam tinggi, tempat pacuan kuda dan lain sebagainya. Saya insya Allah paham. Saya juga mengenal dengan kawan-kawan di sana, Pak Bupati, kawan-kawan. Jadi 10 nagari ini, alhamdulillah sampai dengan hari ini setelah penelaahannya di Dirjen Bina Pemerintahan Desa itu sudah selesai. Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Nah, proses berikutnya adalah proses untuk kodifikasi di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, perlu kami sampaikan kenapa kok di satu kementerian ada dual. Nah, karena kodifikasi itu mengabarnya di Dirjen Admin. Baik kodifikasi desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Supaya kodifikasi itu inline dari provinsi sampai ke desa dan kelurahan. Karena itu dia berada di Admin. Nah, oleh karena itulah proses pemekaran desa itu ada di pemerintahan, di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tapi pada saat pengambilan kodifikasinya yang kan proses yang dari dikambilnya. Jadi hari ini Dirjen Pemerintahan Desa telah menyampaikan surat kepada Pak Menteri Dalam Negeri mengatakan sudah verifikasi dan sekarang sudah masuk pada tahapan untuk kodifikasi pembahasan Dirjen Admin. Gitu kira-kira. Ya, nanti insya Allah saya akan pantau terus ya, dan nanti sampai akhir terakhir penantangannya itu adalah di Dirjen Adwil. Tapi sebelum Dirjen Adwil menandatanganinya, Pak Menteri Dalam Negeri harus memberikan persetujuannya. Jadi tahapan seperti itu. Insya Allah saya akan mengurus ini, koordinir kawan-kawan, karena itu tugas saya. Nanti hasilnya secepatnya saya laporkan kepada Pak Gaus dan kawan-kawan di sana, karena target kita sebelum moratorium ini memang harus kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen Dr. Suhadjar yang sudah menjelaskan secara jelas jaminan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa sebelum moratorium 10 nagari sudah selesai dan mendapatkan kode nagari. Barangkali demikian kawan-kawan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah yang beban yang saya pikul, dan perlu juga kalau jangan dibandingkan Pak antara Pulau Jawa dengan Sumatera itu Pak. Masih ada sekarang di Pasaman Barat dan Padang Pariaman satu nagari, nagari adalah desa. Nagari adalah desa, Pak Menteri sangat tahu. Satu nagari sama dengan satu kecamatan. Ada. Jadi ini contoh.
seperti di Lubuk Alung. Dan ada juga, jangan dilihat, infrastruktur di Jawa ini sama dengan Sumatera. Ada satu kecamatan panjangnya itu adalah 50 km, Pak. Satu kecamatan 50 km, 48 lewat, hampir 50 meter. Namanya adalah Palembayan, Pak. Dan infrastrukturnya tidak mendukung seperti yang di Jawa. Inilah tuntutan-tuntutan. Jadi memang kita harus rasional juga, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi mohon mudah-mudahan Pak Menteri bijak dalam menyikapi ini, dan alhamdulillah dari informasi yang saya dapatkan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia bakalan memantai Jawi, memotong kerbau, Pak. Kalau ini selesai, begitu harapan, karena memang sudah ada 5 tahun, 3 tahun, dan 10 tahun. Jadi tentu dalam hal ini, karena saya sering melakukan komunikasi dengan jajaran Bapak, alhamdulillah Pak Sekjen dapat memahami, dan beliau sudah sangat sering juga ke kabupaten yang sebutkan itu. Artinya secara umum saya katakan adalah perlu ada penataan yang objektif dan lebih komprehensif tentang pemerintahan desa ini, terutama berkaitan terhadap pemekarannya. Yang kedua adalah batas wilayah kabupaten kota. Kota Padang Panjang, ini data empiris nih Pak. Jadi saya bukan bercerita. Datang itu kepala daerahnya bersama DPRD, bersama tokoh-tokoh masyarakat ke saya. Meminta persoalan batas wilayah kabupaten kota ini bisa menimbulkan dinamika, Pak. Bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nggak usah saya dramatisasi tentang itu, Pak. Antara Padang Panjang perbatasan dengan tanah datar. Antara tanah datar berbatasan dengan Kabupaten Solo. Nah, ini kejelasan ini penting, Pak, sehingga ada kenyamanan, ada kepastian hukum bagi masyarakat. Di satu sisi pihak masyarakat dia pengen di kotanya kota Padang Panjang. Satu sisi pemerintahannya tidak mau dilepas. Ini complicated yang saya lihat nih. Banyak dinamika yang di dalam, dan saya nggak usah untuk menjelaskan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa persoalan batas wilayah, bagaimana kita lakukan secara bertahap, terstruktur dan masif itu ke arah yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Saya mewakili dari dapil saya itu, dan saya yakin banyak kabupaten kota mengalami persoalan perbatasan itu. Ini karena kita jarang-jarang membahas tentang hal ini. Kemudian Pak Menteri juga menjelaskan tentang pejabat kepala daerah. Sudah banyak komentar saya menyikapi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menteri Dalam Negeri tentang persoalan apa yang Bapak sampaikan. Memang PJ hari ini berbeda dengan PJ seperti masa-masa yang lalu. PJ yang lalu itu hanya 2 atau 3 bulan. Dan dia dipersiapkan, dia diperintahkan, diamanahkan untuk melaksanakan pilkada di tempatnya itu. Pada hari ini ranahnya berbeda. Karena adanya kebijakan pemerintah bersama DPR tentang keserentakan pilkada. Sehingga menimbulkan kekosongan kepala daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya PJ yang masa jabatannya berbeda dengan yang saya katakan tadi. Ada setahun yang dikatakan oleh Pak Menteri, bisa diperpanjang lagi dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Tentu harus ada terobosan hukum terhadap persoalan ini. Perlu ada terobosan kebijakan terhadap hal ini. Kemudian juga disorot. Ini wartawan banyak nih Pak. Karena secara resmi baru pada hari ini kita bicara tentang
bagaimana mekanisme aturan main, kriteria terhadap penunjukan PJ bagi sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Mudah-mudahan para wartawan tidak salah kutip apa yang saya sampaikan. Dan Pak Menteri juga mengatakan lebih elok bicara di sini karena bisa satu kesatuan. Jangan salah memformat, jangan salah mengutip dan lain sebagainya. Ini resmi. Ini ada YouTube-nya, Pak. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tadi bahwa yang penting yang ingin saya sampaikan adalah reformasi itu bagaimana civil society itu menjadi tempat yang diharapkan. Harus profesional tugas fungsi TNI dan Polri. Tadi sudah secara gamblang Pak Menteri menjelaskan. Ada 10 kriteria tempat yang TNI Polri itu diberi dikaryakan. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Nah, kan itu yang Bapak jelaskan. Oleh karena itu, ini juga perlu dijelaskan dan permintaan MK, dan menurut saya juga adalah perlu ada aturan main, Pak. Dan sebetulnya tadi sudah Bapak paparkan, bahwa biasanya PJ itu tidak diikut sertakan DPRD, terobosan yang Bapak sampaikan merupakan kami rakyat, yang merupakan aspirasinya akan ditampung oleh DPR. Ini pejabat ini kan nggak dipilih, ditunjuk supaya lebih aspiratif. Ada terobosan yang dilakukan, di mana DPRD juga diberi ranah untuk mengusulkan. Kemudian Menteri juga punya usul, Gubernur juga punya lahan untuk itu. Nah, mudah-mudahan kebijakan ini untuk yang berikutnya ini sudah menjadi aturan main. Jadi selama ini saya tidak tahu apakah sudah mengacu kepada hal itu atau tidak. Tadi Bapak katakan ada 6 gubernur dan 6 kabupaten kota yang sudah dilantik, dan seterusnya periode berikutnya sangat dahsyat jumlah yang akan dilakukan pemilihan itu. Mudah-mudahan dengan hal ini tentu civil society, NGO dan lain sebagainya dapat memahami dan dimengerti terhadap apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Tujuan daripada reformasi itu apa? Jangan diseret TNI Polri ke ranah jabatan sipil. Itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi salah satu di antara kenapa reformasi itu diperjuangkan dan diisi dengan nilai-nilai sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah desain besar penataan daerah. Saya kemarin memang menyampaikan di El Sinta bicara tentang hal ini. Saya katakan bahwa Komisi 2 bersama pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, saya ngomongnya sangat diplomatis, akan melakukan kajian tentang persoalan-persoalan daerah otonomi baru itu, pemekaran-pemekaran. Perlu kita evaluasi dan perlu juga kita menata ke depan apakah memang ada juga kabupaten kota yang diperlukan daerah otonomi baru. Kita bicara secara objektif, kita bicara secara transparan dan bicara tentang real di daerah yang bersangkutan. Kalau di Jawa menurut hemat saya antara kabupaten kota satu dengan kota lain itu sangat luas wilayahnya, nggak sama dengan Sumatera. Kalau kawan-kawan dari Sumatera, saya dari Sumatera Barat, bicara 50 kota itu Pak, perbatasannya dengan Bangkinang, luasnya sangat luar biasa, Pak. Saya sebagai dapil yang turun ke lapangan, Pak. Saya orang Agam, Pak. Agam pun juga begitu. Jauhnya luar biasa, Pak. Orang Agam lebih mau dia berurusan ke Padang daripada ke ibu kota kabupaten. Bayangkan, karena apa?
infrastruktur dan geografis daerah itu terjal, Pak. Ada namanya Kelo Ampe-Ampe. Sayang Pak Mardani belum pernah ke sana. Udah, tapi belum saya temani kan? Nah itu. Ya, itu. Ya, saya insya Allah kalau Komisi 2 mau ke Sumbar nanti, kita ke Kelo Ampe-Ampe dan Kelo 9. Nah itu. Nah ini betul Pak ini. Jadi artinya apa? Pak, 9 kurang 4, 5 Pak, 5 menit Pak. Ya siap. Kata Pak Saan apa? Inilah yang kita miliki Komisi 2. Nggak ada yang lain. Jadi ini tolong pimpinan pahamlah itu. Lebih Pak, udah lebih. Ya jadi Ingatin ya, aja. akan saya akhiri nih. Iya. Karena di interval jadi panjang jadinya ketua. Ya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah karena ketua tadi tidak hadir, bagaimana ini kita fokus bicara satu persatu tengah ini. Ya enggak, kita kan ada 6 item yang kita bicarakan, disuruh bicara 5 menit. Apa isi dari pembicaraan itu? Dianggap kita tidak serius ngurus bangsa dan negara ini. Nah itu pimpinan. Jadi terakhir saya minta juga kepada Pak Menteri tentang grand design besar terhadap penataan daerah ini perlu kita kaji, perlu kita diskusikan, dan perlu kita lakukan penataan yang lebih komprehensif. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gaus.